Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 82. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Wa qalu lan padha ngucap sapa alladzina yaktubuna lan tamassana ora bakal ngenina ing ingsun apa annaru neraka illa ayyaman kejaba pira-pira dina ma'dudatan kang kena den itung. Kul dawuh sira Muhammad at-takhtum ana ta padha gawe sapa sira kabeh innallahi ana ing ngersani Allah gawe ahdan ing janji ing janjian fala yukhlifa mongko ora bakal nulayani sapa Allah ahdahu ing janjine Allah am takuluna balik padha ngucap sapa sira kabeh Allah ing ngatasé Allah Ta'ala nama ing barang la ta'lamuna kang ora padha ngerti sapa sira kabeh bala iya bakal langgeng ana ing neraka sapa man wong kasabat kang nglakoni sapa ya sing janji atan ing kelakuan Allah wa ahatat lan ngeliputi bihi ing man apa khoti atuhu kelakuane keluputane man apa khoti atuhu keluputane man faula ika mongko utahe mengkono man itu ashabun nari padha duweni bagian neraka hum utawi ulaika fiha ing dalem nar iku khaliduna langgeng kabeh. Walladzina utawi wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilu lan padha nglakoni sapa alladzina as-sholihati ing pira-pira amal bagus. Ulaika utawi mungkon-mungkon alladzina amanu iku ashabul jannati padha duweni bagian swarga. Hum utawi ulaika fiha ing dalem jannah iku khaliduna padha langgeng kabeh. Dina syaripun 80 siji 82 ahli kitab yaitu Bani Israil padha kandha lan surasane mengkene ingsun kabeh golongan Bani Israil ora bakal padha ngrasakaken neraka kejaba sawetara dina beberapa hari. Sawetara dina-dina kan bisa diitung yaiku dinane nalika padha nyembah pedhet emas. Gusti Muhammad den dawuhi supaya takon marang Bani Israil, apa sira kabeh wis gawe perjanjian ana ing kersane pangeran sehingga pangeran ora nulayani janji? Apa sira kabeh padha gawe ing atase Gusti Allah Ta'ala lan kang sajatine sira kabeh ora padha ngerti. Ya sing sapa wong ing nglakoni ala-ala ning ngliputi dheweke wong mau bakal duweni bagian neraka lan wong mau bakal langgeng ana ing neraka. Dene wong-wong sing padha iman, wong-wong sing padha amal saleh, wong mau bakal duweni bagian swarga lan wong-wong mau bakal langgeng ana ing swarga. Waqalu dan orang-orang Yahudi ini berkata lantas secara naru kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka illa ayyaman ma'dudah kecuali selama beberapa hari saja. Kul berkatalah wahai Muhammad istakhadtum indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdan. Sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Antakuluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Ulama ahli tafsir
niku berbeda pendapat tentang asbabun nuzul ayat ini. Di tafsir Al-Qurtubi, ada 5 asbabun nuzul ayat ini. Kula waca sedaya. Ukhtulifa fi sababi nuzuliha. Ulama berbeda pendapat tentang asbabun nuzul ayat ini. Fakilah, ada yang mengatakan inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaulun Yahudi. Satu mereka Nabi itu berkata kepada orang-orang Yahudi, man ahlun nar. Nah, Nabi tangkap orang-orang Yahudi, sopo ahli neraka. Terus dijawab oleh orang Yahudi, qalu nahnu. Mereka menjawab kita. Summa takhluquna antum. Kemudian kamu semua menggantikan kami. Ya, kalau saya enggak harus ngajinya kan Nabi saya katakan. Summa takhluquna antum. Kemudian kamu semua menggantikan kami. Faqala kadzabtum laqad alimtum anna la nakhluqukum. Kamu telah berbohong. Sungguh kamu telah mengetahui bahwasanya kami tidak akan menggantikan kamu semua. Karena salah tahdir ayat. Kemudian turunlah ini ayat. Waqalahu Ibnu Zaid, ini adalah pendapat Ibnu Zaid 1 kali. Pendapat riwayat saking Ibnu Ikrimah saking Ibnu Abbas. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wal yahudu taqulu. Kanjeng Nabi Muhammad niku lintang teng Madinah terus bertemu dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi berkata, innama hadhihi dunya sab'atu alafin. Terus orang-orang Yahudi saat itu, sesungguhnya umur dunia ini adalah 7.000 tahun. Orang Yahudi. Sesungguhnya umur dunia ini adalah 7.000 tahun. Wa innama yu'adzibun nasu fin nar li kulli alfi sanatin min ayyamid dunya yaumun wahidun fin nar min ayyamil akhirah. Dan kita akan disiksa di neraka setiap 1.000 tahun itu di dunia itu berupa 1 hari di akhirat. Karena usia dunia itu 7 tahun, maka mereka beranggapan hanya disiksa di neraka selama 7 hari. Fa'anzalallahu al-ayat, kemudian turunlah ayat ini. Ini adalah pendapat pendapat Mujahid, Imam Mujahid. 2. 3. Ada lagi yang berpendapat waqalat ta'ifatun qalat al-yahudu inna fit tawrati anna jahannama masiratu arba'ina sanah. Ada yang mengatakan orang-orang Yahudi itu berpendapat sesungguhnya di dalam Taurat itu dikatakan bahwasanya neraka jahanam itu perjalanannya itu selama 40 tahun. Wa annahum yaqta'una fi kulli yawmin sanatan hatta yukallimuha wa tadhhaba jahannam. Kemudian mereka jika berjalan dari jahanam dari ujung ke ujung itu membutuhkan waktu 40 tahun, lebih 40 tahun, maka jahanam itu akan hilang, akan rusak. Itu pendapat Imam Dhahak. Pendapat saking Ibnu Abbas sing sekawan za'ama al-yahudu annahum wajadu fit Taurati maktuban annama baina tarfai fi jahannama masiratun arba'ina sanatan ila ayyan tahu ila jadul izakum. Menurut pendapat Ibnu Abbas, orang-orang Yahudi niku menemukan di dalam Taurat dikatakan bahwasanya tepi pucuk ambek pucuke jahanam itu adalah 40 tahun. Sami kalau pendapat yang ketiga tadi 40 tahun. Lek wis teko pucuk ketemu dengan pohon zakum, lek wis teko kuno, menurut mereka jahanam itu akan, neraka jahanam itu akan rusak, akan sirna. Pendapat yang kelima mengatakan annal yahuda qalat innallaha aqsama ayyudkhilahum an-nar arba'ina yawman adada ibadati wal ijlah. Orang-orang Yahudi berpendapat bahwasanya Allah telah bersumpah mereka orang-orang Yahudi akan dimasukkan di neraka selama 40 hari
seperti halnya mereka menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas selama 40 hari. Dari kelima pendapat ini, yang paling masyhur itu adalah pendapat yang mengatakan 7 hari atau sing 40 hari ini. Jadi orang-orang Yahudi itu mengklaim, punya keyakinan kalau mereka hanya disiksa di neraka hanya selama 7 hari atau 40 hari. Karena orang-orang Yahudi mengklaim seperti itu, terus Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah untuk bertanya kepada orang-orang Yahudi. Kul, ngucap sira Muhammad, lahum marang Yahudi. Jika tanglet Kanjeng Nabi marang orang-orang Yahudi, attakhadtum indallahi ahdan fala yukhlifahu ahdan am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Nabi tanglet marang orang-orang Yahudi, awakmu ngomong ngono iku pancen Allah wis ngomong kaya ngono nang awakmu utawa awakmu nek gawe-gawe tok, atau kamu hanya membuat saja sesuatu atas nama Allah tapi sesuatu yang tidak kamu ketahui. Nah, penuriki am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Tafsir Asy-Syarawi dikatakan guna ada nubuwwati wal khuluqil azim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini itu adalah adab Nabi dan akhlak Nabi yang agung, yang mengatakan kepada orang-orang Yahudi, am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Kanjeng Nabi teng mriku mboten dawuh am taftaruna 'alallah, apakah kamu menipu atas nama Allah? Tidak. Kanjeng Nabi mboten dawuh am takdzabuna, apakah kamu berbohong atas nama Allah? Tidak. Tapi Kanjeng Nabi teng mriku dawuh am taquluna 'alallah, apakah kamu mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Bejo, bejo itu seseorang sing bejo itu pasti ngerti kalau dirinya bejo. Boten misalnya orang kelar motor ini mari kecelakaan, mari tabrakan, mantan itu dibenakno, didempul, dicat maneh, marno ngomong tapi didol motor ini mulus, enak. Orang itu tahu kalau berbohong. Wong itu ngerti, becek itu ngerti. Dia menutupi kebohongan dengan omongan-omongan yang tidak jujur. Jadi dia tahu kalau berbohong. Lah, Kanjeng Nabi itu menjaga perasaan orang-orang Yahudi dengan mengatakan amtakuluna. Terliki, amtakuluna Allah, tidak amtakdibuna. Sebab apa mengatakan Kanjeng Nabi kok dawuh amtakuluna Allah? Sebab yang dihadapi oleh Nabi itu adalah golongan yang keempat sing begini. Sing ummiyun la ya'rifuna al-kitab. Jadi sing dihadapi Kanjeng Nabi saat itu adalah golongan ummiyun, orang-orang yang tidak tahu tentang kitabnya. Makanya Kanjeng Nabi dawuh amtakuluna Allah. Tapi di lain kesempatan Kanjeng Nabi mungkin nanti dengan tegas mengatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa kamu berbohong. Karena memang orang Yahudi tahu kalau dia berbohong, maka Kanjeng Nabi dawuh kadzabtum, kamu bijuk, kamu bijuk. Tenggone hadis Bukhari, hadis nomor 5777. Berikut dikatakan ketika perang Khaybar, terus Kanjeng Nabi itu umat muslim sudah menaklukkan Khaybar. Uhdiyat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syatun fiha summun. Kanjeng Nabi niku dihadiahi seekor kambing sing wis dimasak. Yang mana kambing niku sudah diparingi racun. Wis dikeki racun oleh wong Yahudi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isma'u liman kana hahuna minal Yahudi. Setelah menang perang Khaybar, Kanjeng Nabi itu udah kumpulno kabeh
wong Yahudi nang kene. Fajumi ulahu, faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni sa'ilukum an syai'in fa hal antum shadiquni anhu. Kemudian orang-orang Yahudi berkumpul kabeh temune ngarsane Kanjeng Nabi, terus Kanjeng Nabi tanggep marang orang-orang Yahudi. Lek aku takon, awakmu gelem jawab jujur apa enggak? Terus mereka mengatakan, na'am ya Abul Qasim. Yo, tak jawab jujur. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man abukum. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, orang-orang Yahudi, siapa bapakmu? Qalu abuna fulan. Mereka menjawab, bapak kita itu fulan. Faqala Rasulullah, kadzabtum bal abukum fulan. Kamu berbohong. Bapakmu itu duduk iku, tapi bapakmu iki. Dia tahu kalau berbohong, maka dia terus kelanjutannya hadis, faqalu shadaqta wa bararta. Jenengan leres Kanjeng Nabi. Nah, jenengan berarti leres Muhammad, mengoten orang-orang Yahudi. Kamu berarti benar. Faqala hal antum shadiquni an syai'in in sa'altukum anhu. Terus Kanjeng Nabi takut mana marang orang-orang Yahudi. Aku takon maneh kon jawab jujur apa enggak? Faqalu na'am ya Abul Qasim wa in kadzarnaka arafta kadzibna kama araftahu fi atina. Nggih, tak jawab jujur. Lek kula bejuk, lek aku bejuk, sampean pasti ngerti. Kaya mang pertanyaan tentang bapakku, sampean mengerti tentang lek aku bejuk. Terus takon maneh. Faqala lahum Rasulullah man ahlun nar. Kemudian Kanjeng Nabi bertanya kepada mereka lagi, siapa penduduk neraka? Faqalu nakunu fiha yasiron summa takhlufunana fiha. Kita penduduk neraka, tapi kita nanggone neraka itu hanya sebentar saja. Kemudian kamu semua yang akan menggantikan kita. Balik kan asbabun nuzul pertama wau. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsa'u fiha wallahi la nakhluqukum fiha abada. Hinalah kalian semua. Demi Allah, kita tidak akan menggantikan kamu di dalam neraka selamanya. Tidak akan pernah menggantikan. Terus pertanyaan ketiga, sumakalahum, kemudian Nabi bertanya kepada mereka untuk pertanyaan yang ketiga, fahal antum shadiquni an syai'in in sa'altum anhu. Dan aku takon maneh kon jawab jujur apa enggak? Qalu mereka berkata, na'am. Faqala hal ja'altum fi hadhihi syati summan, apakah kamu menjadikan ngekei apa nanggone daging kambing ini racun? Terus mereka menjawab na'am, iya. Summa qala faqala ma hamalakum ala dzalik, mengapa kamu berbuat demikian? Mereka menjawab faqalu aradna in kunta kazzatan nastarihu minka wa in kunta nabiyyan lam yadurruka. Kami bermaksud membinasakan kamu jika engkau seorang pendusta. Tapi panjenengan pancen nabi, maka racun ini tidak akan membahayakanmu. Bukti kali nabi, dan racun memang tidak membunuh nabi. Jadi di kesempatan tertentu, Kanjeng Nabi itu menjaga perasaan orang-orang Yahudi dengan berkata lembut. Tapi di lain kesempatan, Kanjeng Nabi itu berkata tegas dengan mengucapkan kadzabtu, awakmu mbejuk. Pun lanjutannya ayat. Dalam kasabar sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukan demikian, tetapi barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Di dalam gramatikal ilmu bahasa Arab, iku ono bala, ono na'am. Artinya sami. Bala iku maknane yo iyo, na'am maknane iku iyo. Tapi penempatannya itu berbeda. Jadi kalau ada pertanyaan istifham sing bersifat nafi, tidakkah? Itu jawaban kalau na'am ambek bala itu bisa berbeda maknanya.
Contoh teng mriki dikatakan alam takhud dinaron, apakah kamu tidak mengambil dinar? Lek ono wong jawab fakol fakulta na'am, maka makna wa. Lek ono wong jawab na'am, maknanya itu malah tidak. Sebab nopo? Oleh bala itu menghilangkan nafi, rokun nafi, mengangkat nafi. Nafi ini ulam, tidak itu nafi, jadi diangkat. Tapi lek na'am isbatun nafi, menetapkan nafi. Jadi lek ono wong takon alam takhud dinaron, apakah kamu mengambil dinar ini? Lek jawab na'am, lek jawab na'am berarti dia tidak mengambil dinar. Lek jawab bala berarti dia mengambil dinar. Contoh yang paling sering kita baca nang surah At-Tin, akhir ayat yang apa mun ini? Alaihissallahu biahkamil hakim. Biasanya sampean donga napa lek bali? Bala. Iku lek jawab na'am, nggih. Niku iso kafir. Jadi jawaban harus bala karena walaupun maknanya iya, padha iya nih. Tapi lek na'am iku isbatun nafi, menetapkan nafi. Jadi lek na'am niku ngeten. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Lek na'am ketemu niku ngeten. Na'am laisallahu biahkamil hakimin. Yo, Allah itu bukan termasuk hakim yang adil. Kafir jatuh kalau na'am. Tapi lek bala tidak begitu. Lek bala Allahu bi ahkamil hakimin. Bala tidak begitu. Allah itu adalah hakim yang paling adil. Jadi kalau bala itu menghilangkan nafi, kalau na'am itu menetapkan nafi. Terlebih Allah menggunakan bala. Jadi mereka tuh yang beranggapan hanya beberapa hari nang neraka, kamu mereka akan kekal di dalam neraka. Mereka kekal di dalam neraka. Dan yang menarik, teng ayat ini Gusti Allah menggunakan kata kasabat, bukan amilah. Sama maknanya juga. Maknanya nggih, teng mriki dimaknani napa kasabat niku? Kasabat dimaknani nglakoni. Sami kami amilah. Amilah dimaknani nglakoni, tapi Allah teng mriki tidak menggunakan redaksi kata amilah, tapi menggunakan kasabat. Tanggoni hikam, dalam kitab Al-Hikam itu dijelaskan bahwasannya manusia itu terbagi menjadi dua makom. Ono wong iku sing makomi makom tajrid, ono wong sing makomi makom kasab. Sangat populer ungkapan ini. Tanggoni Al-Hikam dikatakan iradatuka at-tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah. Keinginanmu untuk mencapai makom tajrid padahal Allah menghendakimu berada di makom kasab, makom asbab, maka itu termasuk syahwat yang samar. Wa iradatuka al-asbaba ma'a iqamatillahi fit tajridi inhitatun minal himmatil aliyah. Keinginanmu untuk menduduki makom kasab padahal Allah menghendakimu di makom tajrid, maka itu berarti kemunduran atau degradasi minal himmatil aliyah, dari derajat yang tinggi. Wong menurut ini makom kasab, makom tajrid. Guru kula lek mencontohkan iku, tajrid niku ibaratnya perkutut. Soalnya guru kula wis seneng ambek perkutut. Lek kasab iku emprit. Lek awakmu iku makomi manuk emprit, ya golek pangan. Budal isu mulai sore, umpamane manuk emprit. Ojo gaya dadi manuk perkutut. Lek manuk perkutut wis cukup nang jero kurungan, manggung sing enak, engko awakmu dipakani karo juraganmu. Soalnya seneng manuk perkutut. Coba ya ini seneng manuk murai batu, mungkin contohnya nggih manuk murai batu.
Lah kamu dadi manuk murai batu, ya aja ucul nang ngene Joko wis cukup nang kurungan. Ngoceo, engko pasti dipakani ambek sing duwe. Jadi makom itu ada tajrid, ada kasab. Jadi lek ono wong delok kiai kok iri, enak yo dadi kiai yo sing sowan akeh, tamune akeh. Wis aku tak dadi kiai wis. Tak maca selawat nang kaping 313 saben dina cek dadi dukun setengah kiai. Lek jane lek diwaca 313 dina iso ngerti emas-emasan jare sing nang pendeman. Wis tak maca 313 saya salat nang saben dina cek dadi setengah dukun setengah kiai. Lek orang itu makomnya masih makom kasar, masih mau coping 313, masih mau coping 1000 ya tetap gak ngarah iso. Sebab makomnya makom kasar. Cara makmuk karo emprit gak ngarah dadi. Iku gak sampai no ini, gak sampai pas saiki, sampai cek hak. Iku cek ngerti wah lek ngono wis tak wiritan tok ae. Salah sampean. Lek sampai makom kasar, makom emprit, wis tetep nyambut gawe sing getu. Makom emprit wis boleh pangan metu isuk mulai sore beristirahat. Makom emprit. Jadi ojo wah lek 313 fadilah koyo ngene, sama cah kiai ojo. Sampai makom kasar kok gaya makom tajrid. Dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari iku minas syahwatil khafiyah. Itu syahwat yang sama. Koyo-koyo api. Moco nang ngene rek. Wakeh. Kan koyo-koyo api, tapi itu adalah syahwat yang sama. Syahwat yang sama. Dene kok ana wong makom tajrid kepingin nang makom kasar, berarti itu mereka dia melakukan degradasi, penurunan. Wis enak dadi kiai kok dadi wakil presiden. Ups. Saya iso disensor. Wis enak dadi kiai kok dadi pejabat misalnya. Kan sudah mengalami kemunduran seperti itu. Mengalami kemunduran, wis enak-enak tak makom tajrid. Anteng nang omah nang pondok. Lah kok malah dadi pejabat kan kapan? Ini mengalami kemunduran seperti ini. Nah, bagaimana kita tahu makom kita itu tajrid atau kasar? Kan pertanyaannya seperti itu. Bagaimana kita tahu kita itu tajrid atau kasar? Sampai tanggal 60 saya jawab tidak tahu. Gak ngerti. Lek tajrid, lek kasar caranya ngerti ya apa ya? Gak ngerti loh. Cuman kalau pertanyaan ini ditujukan kepada orang-orang yang bergelut di dunia thariqah, maka jawabannya yang tahu seseorang itu berada di makom tajrid atau di makom kasar itu adalah gurumu, yaitu guru thariqah, yaitu guru mursyidmu. Makanya seorang mursyid itu membimbing muridnya itu mesti beda-beda. Ini kayak sing bergelut di dunia thariqah, kula mboten melok thariqah, tapi kula dekat dengan orang-orang thariqah, jadi tahu. Jadi setiap mursyid itu ketika membimbing muridnya itu mesti sisi-sisi. Ana sing dikon wiritane nek 105, ana sing dikon 1000, ana sing dikon 100.000. Delok takrane dhewe-dhewe, yang tahu itu adalah guru mursyidnya. Ana sing gak usah dikon wiritan, dikon kerja, dikon sedekah. Jadi yang tahu menurut orang-orang thariqah, yang tahu seseorang itu berada di makom tajrid atau makom kasar itu adalah gurumu, yaitu guru mursyidmu. Dan jenengan gak melok thariqah, berarti gak ono sing ngeru. Oh, gak melok thariqah. Ya apa sing duduno? Sing ngerti kan mursyid. Cuman nggih kula mboten tuwet pancen mboten tuwet thariqah. Cuman kemarin nggih pas waktu sowan nang Kencong, itu adalah pusat thariqah teng mriku. Terus saya mboten kepanggih, ben wis takdiri mboten kepanggih mboten mawon. Itu yang umroh kemarin itu mursyid enten sing enten mursyid.
kemarin itu umroh, buatan sakit terkaki dia. Sing kakaknya itu sing sakit. Kalau dekat sing kali kakaknya, kali cacaknya sing dua parut. Cuman kali adik sing mursyid itu kalau kenal dekat, kenal. Jadi menurut orang-orang di dalam dunia thariqah, ya, yang mengetahui seseorang, makom seseorang itu apakah tajrid, apakah kasab, maka yang tahu itu adalah guru mursyidmu. Tapi mulai angen-angen, ini tahulah angen-angen kalau dia kita tajrid apa kasab yo. Angen-angen itu nanti dia nemu jawabannya, cuman jawabannya ya iso salah, iso diperdebatkan bisa. Makanya kalau kita sekedar angen-angen saja. Kula kenangan hasil kenangan kula ini. Lek ana wong nyambut gawe apa iku gak cocok. Meracan tek dagangane. Makelar gak tau payu. Apa gak dadi. Kok coba kokon wiritan. Sapa ngerti makome wong iku makom tajrid. Jadi sampai yang nyambut gawe apa iku gak hasil. Coba wiritan mesti ngompeng. Baik ini ae sampai niku makom tajrid. Jadi kenangan pulau, buatan kenangan kita api, buatan datang kita api. Hanya berdasarkan kenangan saja. Ya orang uang siapapun di antara kita kerja, oh kok gagal. Coba kita sih ngomong, sokor awak metu kawamai. Tapi, oleh orang uang sudah sekian lama wiritan, wis sarkut nang kuburan kono, diparani nang kuburan kono, diparani wis wiritan wis akeh kok gak betul keramat-keramat kok cek pancet ae. Gak keramat-keramat. Awak wis ajene makon kasab belum makon tajrid. Wis gak usah mlayu-mlayu nang kuburan kono, gak usah nang kuburan kono. Iki nyambut gawe wae. Wis sakmono suwene sik gur metu keramate ae iki berarti awak iki makon kasab, gak makon tajrid. Jadi ini kok sekedar angan-angan kula. Bener nggih kirangan, gak bener nggih kirangan. Cuman kira-kira ngono, kira-kira. Jadi sampai nek nyambut gawe gak hasil-hasil berarti bisa jadi sampai makomnya tajrid. Tapi lek sampean wis wiritan suwe kok gak metu keramat-keramat yang berarti makom sampean kasab. Nah, teng ayat iki, balik teng ayat. Gusti Allah itu menggunakan redaksi kasab. Lek kasab berarti itu sudah rutinitas. Koyok ngono singkat katanya bergawe. Pagi-pagi lek pulang pagi lagu kok tadi ini. Pagi pulang sore. Pergi pagi pulang pagi dari lagu. Jadi pergi pagi pulang sore seperti itu terus rutinitasnya. Itu namanya kasab, nyambut gawe. Nah, pemiliki dikatakan man kasaba sayyi'atan. Nyambut gawe itu berupa keburukan. Keburukan itu dilakukan secara rutinitas. Macam yang temuang. Lek gak ngrasani sedina rasane gak enak. Ana wong model kaya ngono. Ana wong lek gak nyelatu sedina gak enak. Itu sudah kasab. Iku wis kasab. Dadi lek gak nyelatu sedina, gak ngrasani sedina gak enak, itu sudah menjadi kasab. Wis dadi bahasa Jawa dadi kasep. Angel wis kasep, angel kasep. Kasab sudah menjadi rutinitas. Rutinitasnya berupa sayyi'atan. Man kasaba sayyi'atan. Sepuluh wong sing rutinitasnya itu sudah sayyi'atan. Tanggone tafsir Jalalain. Sayyi'atan dimaknani syirkan, tegese syirik. Wa atat bihi khati'atuhu, dan dia tenggelam dalam kesyirikannya sampai dia mati dalam keadaan musyrik. Jadi dia musyrik, orang ini musyrik sampai tenggelam, sampai mati dalam keadaan musyrik. Lah orang seperti itu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang seperti itu yang akan menjadi penduduk neraka dan mereka akan kekal di dalam neraka. Alhamdulillah. Lanjutannya ayat terakhir, walladzina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.
Ayat 62, 20 ayat yang lalu, kula mengatakan sesungguhnya iman dan amal soleh itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi iman tanpa amal itu hampa, amal tanpa iman itu percuma. Kok ono wong ngaku iman tapi gak gelem sholat, gak gelem poso Ramadan, maka hampa. Tapi kok ono wong beramal baik, suka membantu orang, tapi dia tidak beriman marang Allah, maka amalnya sia-sia, maka amalnya percuma. Makanya Nabi dahulu, la yuqbalu imanun bila amalin wala amalun bila imanin. Tidak akan diterima iman tanpa amal, dan tidak akan diterima amal tanpa iman. Jadi iman dan amal soleh itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau kita perhatikan lebih lanjut mana, ayat niki 82 sampai tingali ambil ayat 81. Sing ayat 81 itu ono faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sing ayat 82 gak ono fakih. Langsung ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ayat 81 ono fakih, ayat 82 gak ono fakih. Ini kita gak ngaji gak ngerti yo. Loh, sing ayat 81 ono fakih kok ayat sing 82 kok gak ono fakih. Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sing 82 ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sami redaksinya sami, bedane nggih man ashabun nar. Sing 82 ashabul jannah. Sing ashabun nar ono fa'il, sing ashabul jannah gak ono fa'il. Apa maksudnya seperti itu? Kok yang 81 ada faknya, yang 82 tidak ada faknya? Maksud enten fa'il itu berarti segala amal lek ono fa'il itu segala amal yang diperbuat seseorang itu yang masuk neraka itu karena amalnya. Ono wong mlebu neraka itu karena amalnya sendiri. Makanya ono fa'il. Tapi lek ono wong mlebu surga itu bukan karena amalnya, itu karena fadlnya Allah. Jadi makanya kita melihat tentang fa'il, faulaika ashabun nar, maka mereka adalah termasuk penghuni neraka. Ono fa'il karena mereka menjadi penghuni neraka karena perbuatannya sendiri, karena kesyirikan sendiri. Soalnya mereka syirik, menyekutukan Allah dan mati dalam keadaan syirik, maka mereka menjadi penduduk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Tapi ono wong iman terus beramal soleh, gak ono fa'il, mereka adalah penduduk surga dan mereka kekal di dalamnya. Sebab mereka masuk surga, wong sakit mlebu surga itu bukan karena amalnya, tapi karena fadli Allah. Dan itu berada di hati soleh. Jadi kalau diibaratkan ono wong mateni anak buah dewi karena perbuatannya itu kan akhirnya dia diadili, dipenjara dan dihukum mati. Itu karena perbuatannya sendiri. Karena perbuatannya sendiri membunuh anak buahnya. Tapi kalau ono santri gowo tasik kiai terus melok dampingi kiai, walaupun santri ini bukan santri, hanya santri biasa, bukan siapa-siapa, tapi karena dia membawa tasnya kiai, akhirnya dia diizinkan masuk di tempat yang terhormat dan mendapatkan tempat yang mulia. Ini koyok kita ngamal api itu bukan penyebab kita masuk surga kita, tapi karena fadli Allah. Niki tenggone kitab Sahih Bukhari hadis nomor 5675. Jadi hadis nomor 5670.
Tentu Gusti Kanjeng Nabi dawuh, la yudkhila ahadan amaluhu al jannah. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Tidak ada satu pun yang masuk surga karena amalnya. Terus sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah? Wala ana illa ayyatadhammadani Allahu bi fadlin wa rahmatin. Termasuk aku. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, tidak juga dengan diriku kecuali bila Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya. Jadi dipikir mana amal kula panjenengan mentok-mentoko mungkin kebalik sampai mati, mentok-mentoko paling 70 tahun atau 80 tahun, terhitung dari balik. Terus kok dibales dengan surga yang mana kita kekal di dalamnya, itu kan gak sebanding. Ngamalin namung swidak tahun, 70 tahun, tapi balasannya mendapatkan nikmatan yang kekal, itu tidak sebanding. Makanya amal kita ojo ndakno amal. Dan jika amal berharap surga tidak akan dapat. Jadi dolek ridhoni Allah. Nah, setiap orang yang ada di hatinya la ilaha illallah itu pasti masuk surga. Karena Kanjeng Nabi dawuh, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Jadi setiap orang sapa sing ono nang atine la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Tapi setiap amal buruk, setiap keburukan yang diperbuat selama mereka di bumi, selama mereka hidup, mereka akan mendapatkan balasannya walaupun perbuatan buruk itu sebesar biji zarah, sebesar biji sawi, tetap akan mendapatkan balasannya. Ibarat sebuah besi, ibarat wesi ini wis kalaten yang wis gak iso maneh dibersihkan di kertas gosok wis gak iso. Cara membersihkan besi seperti itu kudune diobong, ditutup palu, dipandi baru iso bersih. Niku wesi sing wis kalaten. Menungso iku lho, wis atine wis penuh dengan karat berupa dosa-dosa. Iya mlebu surga, ana la ilaha illallah nang atine. Mlebu surga, tapi sadurunge mlebu surga, ya kaya wesi sing karaten iku mah. Diobong dhisik, dipalu, makanya dadi lagu dipukul, dipalu sehari-hari. Kaya ngoten menungso gambarane. Engko nek wis bersih, tinggal la ilaha illallah baru masuk surga. Kaya ngoten gambarane manusia di ayat ini. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya didadosaken kelompok sing termasuk ayat 82 niki sing masuk golongan yadkhulunal jannata bighairi hisab. Allahumma ij'alna minhum. Amin amin ya rabbal alamin. Pun cekap semanten. Selasa bikin sampun nisfu Syaban sudah menjadi tradisi saya mantun nisfu Syaban ngausi prentun. Jadi ini adalah ngaji terakhir. Tapi Rebu Benjing kula suwun tetep ngaos tapi boten ngaji. Tetap robet tapi boten ngaji, kirim donga. Terus kula suwun setiap orang nulis 10 ahli kuburnya. 10 ahli kubur dikirimi donga, diwacana Yasin, diwacana takmir bersama-sama. Sawong di maksimal 10 aja ya. Sampai ditulis 10 yang kakean sing ngaji kata soalnya. Terus Beijing disebutkan misalnya gue catatan kitab, betul kitab, tapi gue kertas sing isine ahli kubur, nama ahli kubur masing-masing. Mantun itu perentun ya romulan setengah. Mugi-mugi sedaya nuntuti Ramadan. Amin. Wis Ramadan hanya tinggal beberapa hari lagi. Mugi-mugi semuanya diparingi panjang umur, paringi sehat walafiat, nututi Ramadan, nutuk posoe, nutuk trawehe, nutuk maca Qur'ane, nutuk iktikafe sampai akhir Ramadan. Amin amin
ya rabbal alamin. Penjaga kesempatan mugi-mugi ketika terang yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin syawalatan tatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u biha ulumuna wa taqdi biha hawaijina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tukhrisu biha qulubana wa tulimuna biha uluma ladunni wa tuqimuna biha bis sa'adati wal karamati ma'a dzurriyyatina wa tuksir biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa asfa'ana wa qiyamana wa tarzuquna Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina adada ma khalaqta wa raja'ta wa amata wa ahyayta ila yawmin tushar fil khalqi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.